Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asyifah dengan NIM 432190100057, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Parnamasari SEMAK. Berikut ini penjelasan dari video yang saya buat. Yang pertama itu pembahasan mengenai konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan yang ada di Indonesia. Pengertian otonomi daerah sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau lebih jelasnya yaitu otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi. Di negara kesatuan, otonomi daerah sendiri lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Terdapat 5 prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Pemerintah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah daerah sendiri berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran, yaitu pemerintah dapat melakukan inovasi pembangunan di setiap daerah untuk kemajuan daerah tersebut. Yang keempat, prinsip keserasian, yaitu pemerintah harus mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip pemberdayaan, yaitu pemerintah dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah yang diutamakan yaitu dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Terdapat 3 landasan hukum otonomi daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang terdapat pada pasal Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan juga kota. Selanjutnya, Ketetapan MPR RI. Ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 menjelaskan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dan yang ketiga, undang-undang. Terdapat 2 undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Konsep otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya yang secara optimal, pembicaraan yang cukup esensial dan aktual dalam pembahasan mengenai sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Bahkan, penerapan otonomi daerah menjadi salah satu agenda dari tuntutan komponen masyarakat dalam mewujudkan sistem reformasi yang ada di Indonesia. Salah satu tujuan dari otonomi daerah yaitu agar pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah pun juga mendapatkan hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah yang berikutnya. Pertama itu ada masyarakat atau pemerintah harus mengetahui masalah dan kewenangan
atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Yang kedua itu mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju daerah yang otonom. Dampak otonomi daerah. Yang pertama, dampak positifnya yaitu otonomi daerah paling terlihat pada efisiensi pemerintahan. Hal ini karena daerah diberi hak untuk mengatur sehingga daerah memiliki kesempatan untuk membentuk sebuah sistem dan aturan yang cocok dengan wilayahnya tersebut tanpa perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat. Dampak positifnya, kegiatan pemerintah dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Ketiga, dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Keempat, laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mulai dikontrol. Dan yang terakhir, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Selanjutnya, dampak negatif dari otonomi daerah. Yang pertama, munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Yang kedua, munculnya kesenjangan antar daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya. Yang ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang dan pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Dan yang terakhir, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua mengenai permasalahan yang timbul akibat dari otonomi daerah serta kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Asas otonomi daerah terdapat 3 bagian. Yang pertama, asas desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi, mempunyai makna pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasi tingkat daerah. Dan yang terakhir ada asas tugas pembantuan, yang memiliki makna bahwa terdapat penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi. Permasalahan otonomi daerah. Yang pertama itu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum pasti. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang belum menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Dan yang terakhir, adanya potensi konflik antar daerah. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sendiri pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu memaksimalkan lembaga pemerintahan pada daerah masing-masing yang berguna untuk memajukan perekonomian daerah. Mengatasi masalah otonomi daerah. Cara yang dilakukan yaitu yang pertama, memperkuat peranan daerah. Yang kedua, pengawasan peraturan daerah. Yang ketiga, mengontrol adanya pembangunan yang ada di daerah. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.